Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Saya boleh diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah renungan firman Tuhan sebelum kita memasuki aktivitas pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan Tuhan berikan dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Sebelum kami jauh melangkahkan kaki kami untuk melakukan kegiatan aktivitas kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-40. Saya bacakan begini firman Tuhan. Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Puji Tuhan. Judul yang akan saya berikan pada hari ini ialah Bebas dari Dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu pada kisah ini adalah peristiwa saat Yesus berada dalam gedung pengadilan yang dilakukan oleh Pilatus. Pada saat itu, ketika Pilatus melakukan sidang, Pilatus tidak mendapatkan suatu kesalahan apapun terhadap Yesus. Namun, Pilatus hendak memberikan penawaran supaya Yesus dibebaskan pada saat itu ialah hari kebiasaan orang-orang Yahudi bahwa pada Paskah seseorang boleh dibebaskan. Maka dari itu, Pilatus menawarkan supaya Yesus dibebaskan. Namun, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi tidak menerima supaya Yesus untuk dibebaskan. Namun, yang mengejutkan sekali ialah Barabas yang mereka pilih supaya mereka untuk memintanya supaya Barabas dibebaskan. Dikatakan tadi, Barabas adalah seorang penyamun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, siapakah Barabas ini? Injil Lukas dalam 23 ayat 19, Injil Lukas pasal 23 ayat 19, dijelaskan bahwa Barabas dipenjarakan karena suatu pemberontakan dan pembunuhan. Sudah jelas dikatakan situ suatu pemberontakan dan pembunuhan. Bahwa dikatakan seseorang penjahat harus dihukum pada saat itu. Namun di sini kita perhatikan bahwa Yesus yang tidak bersalah, mereka minta orang-orang Yahudi untuk membebaskan seorang Barabas. Tanpa kita sadari saudara, kehidupan dari seorang Barabas ini setelah mewakili kehidupan kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan, yang seharusnya kita sebagai orang-orang berdosa yang harus dihukum. Namun karena kasih Allah, kita terbebas dari dosa itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaannya ialah, bagaimana caranya kita terbebas dari dosa? Bagaimana kita terlepas dari jerat dosa? Yang pertama ialah adanya sesuatu pertukaran pribadi yang harus dihukum. Terjadi pertukaran yang harus dihukum. Kita mengetahui bahwa Barabas adalah seseorang penjahat, pemberontak, pembunuh. Namun orang-orang Yahudi pada saat itu meminta supaya mereka membebaskan Barabas. Yesus yang tidak bersalah. Pilatus sudah mengadili bahwa Yesus tidak bersalah. Dia meminta supaya orang-orang Yahudi dibebaskan Yesus, namun mereka menolaknya. Inilah yang terjadi saudara dalam kehidupan kita, bahwa kita yang penuh dosa ini telah dibebaskan dari dosa karena kasih Tuhan telah mempertaruhkan anaknya yang tunggal sehingga kita beroleh keselamatan, kita terbebas dari jerat dosa. Inilah kasih yang luar biasa yang kita rasakan saudara. Maka dari itu, apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita dibebaskan dari dosa saudara? Apa tujuan Tuhan merancangkan kebebasan dalam kehidupan kita? Yaitu supaya kita hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini adalah salah satu tujuan Tuhan, membebaskan kita dari jerat dosa. Karena kehidupan kita penuh dengan dosa,
penuh dengan kegelapan. Maka dari itu Tuhan rindu supaya kita terbebas dari dosa. Makanya kita menjadi anak-anak terang yang membuahkan kebaikan, kebenaran, keadilan. Itu tujuan Tuhan. Kita buka dalam Efesus pasal 5 ayat ke-8. Efesus pasal 5 ayat ke-8 sampai ke-9, begini firman Tuhan, saya bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sudah jelas dikatakan saudara. Dahulu kamu adalah kegelapan. Kegelapan ini masuk di sini adalah kegelapan hidup dalam dosa. Kegelapan dalam bayang-bayang kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan dahulu. Sekarang kita dibebaskan. Kita menjadi anak-anak terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Inilah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak berbalik lagi dalam kegelapan itu. Karena kegelapan itu ialah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menjijikan di mata Tuhan, karena dosa itu menghambat kita, hubungan kita kepada Tuhan. Seperti yang ada tertulis dalam Yesaya pasal 59 ayat kedua. Yesaya pasal 59 ayat kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini adalah pemisah antara kita, yaitu dosa yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang pada awalnya kita dekat sekali dengan Tuhan, karena dosa kita terputus hubungannya. Maka dari itu kerinduan Tuhan supaya kita terbebas dari dosa ini ialah menjadi anak-anak terang, supaya kita tidak jauh hubungan dari Tuhan. Sekian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita hidup sebagai anak-anak terang yang melakukan firman Tuhan, yang berbuahkan kebaikan, melakukan keadilan, melakukan kebenaran, supaya kehidupan kita yang dibebaskan dari dosa tidak sia-sia. Terima kasih. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu kepada kami semua. Apa yang telah kami dengarkan Tuhan, biarlah ini menjadi pegangan kehidupan kami. Kami melakukan firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terus berbicara kepada kami Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh berbuahkan kebaikan, boleh menghasilkan keadilan, boleh melakukan kebenaran Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa, yang menjadi ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.